Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Muhadharah Rabi'ah, sekarang fiqhul hadis ya. Ndi namu? Kri. Betul apa? Ampun tak supe. Mboten angsal iki. Jadi lihat fotokopi lah gimana ini ya. Nggih HP lah anu. Piye maksudnya gentenan maknane? Ora cetha cah iki. Mungkin jangan dikatamne mawon. Masih melanjutkan muhadharah Rabi'ah tentang bab menjelaskan tungkahul mar'atu li arba'i khilalin, yaitu tungkahul mar'atu li arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Perempuan itu umumnya dinikahi karena 4 hal. 1, karena memandang hartanya, golek wong wedok sing sugih. Yang kedua karena hasabnya, nasab yang mulia. Yang ketiga karena jamalnya, karena cantiknya. Yang keempat karena agamanya. Tapi anjuran Rasul fadfar bidzatiddini, maka pilihlah perempuan yang memiliki agama yang baik. Zatuddin adalah perempuan yang memiliki kualitas agama yang baik. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadisi utawi kiku njelasaken pemahaman hadis. Fiqhul hadisi utawi kiku njelasaken pemahaman hadis. Ada 3 poin. Nomor 1, dalal hadisu, dallas nuduhaken opo al hadisu hadis ala ibahatin nikahi ing atase wenange nikah. Hadis ini menunjukkan terhadap pembolehan nikah li ayyi gharadin krana endi-endine tujuan minal aghradi saking pira-pira tujuan kang kasebut. Minal aghradi saking pira-pira tujuan kang kasebut. Diniyatan au dunyawiyatan. Diniyatan iku bisa rupa bangsa agama. Diniyatan iku bisa rupa bangsa agama anane. Au dunyawiyatan utawa bangsa donya. Kebolehan untuk menikahi ini bisa sebab apapun, dengan tujuan apapun, baik tujuan yang sifatnya agamis atau duniawi. Apa dalilnya? Wajud dalalati, anapun utawi wajah dalile iku anna qaulahu, setuhune dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh tungkahul mar'atu li arba'in. Iku ikhbarun ngabaraken bi annal khisola kelawan setuhune pira-pira pakerti. Bi annal khisola kelawan setuhune pira-pira pakerti al arba'a kang ana 4. Rupane lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Hiya al-khisal al-arba. Iku allati perkara yarghabu kang dadi demen sapa wong lanang sapa rajul. Yarghabu kang dadi demen sapa rajul fi nikahil mar'ati ing dalem
nikahi wong wadon. Fi nikahil mar'ati ing dalam nikahi wong wadon li ajliha krana alasan atau krana arah-arah al-khisal al-arba. Li ajliha krana arah-arah al-khisal al-arba. La anahu ora to teman setuhune kelakuan. La anahu ora setuhune kelakuan iku waqa'a wis tumiba atau terjadi apa lamru perintah bidzalika kelawan mengkono al-khisal al-arba. Fal makna mengko utawi maknane, maka makna hadis ini iku annakul laman setuhune saben-saben wong yatazawaju kang nikah sapa man nikahe bi ayyi gharadin kelawan endi-endine tujuan sya'a kang kersa sapa man iku fahuwa mongko utawi at-tazawuj bi ayyi gharadin sya'a iku mubahun hukume wenang. Lakin qasduddini itu bisa dibaca lakin atau lakinna. Lakinna berarti harus dinasab. Lakinna qasduddini teman setuhune nejo marang agama. Lakinna qasduddini teman setuhune nejo marang agama iku aula luwih utama. Kenapa demikian agama lebih utama, prioritas liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bidzati rupane dawuh fadfar bidzati dini taribat yadaka. Wa qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh fadfar. Lafaz fadfar iku huwa ya qauluhu fadfar iku fi'lu amrin fil amr fadfar itu fi'il amr waqa'a kang tumiba apa fi'il amr ba'da kalamin ing dalam sause kalam khobariyin kang bangsa khobar. Fadfar ini adalah fi'il amr tapi dia jatuh setelah kalam khobari. Kalam khobari ngerti ya? Kalam itu ada dua, dari sisi penunjukannya atau pemaknaannya itu ada dua. Iku iso liwat iku. Oh, ini iki apa mah? Ya, silakan bergabung. Kalam itu ada dua, ada kalam khobari, ada kalam insya'i. Kalam khobar itu maknanya pernyataan yang bermakna informasi. Contoh koma Zaidun, Zaid berdiri. Maksud saya adalah menginformasikan kalau Zaid itu berdiri. Nah, ya hanya memberitakan tok. Tapi kalau kalam insya'i itu mengandung makna tuntutan. Seperti kata perintah, kum, bangunlah, berdirilah. Maka pernyataan itu mengandung suatu tuntutan untuk dikerjakan. Itu jenis kalam insya'i. La hadis tungkahul mar'atu li arba'in, dari kata tungkahu sampai li diniha, gitu, tungkahul mar'atu sampai li diniha. Ini tidak ada
Tidak ada kalimat amr, ya kan? Perempuan dinikahi karena 4 hal. Tidak ada kalimat amr. Ini disebut kalam khobari. Pernyataan yang sifatnya informasi. Bahwa perempuan zaman dulu dinikahi karena 4 hal. Nah itu. Tapi baru ada fi'il amr fadhfar bidzatiddin taribat yadaka. Ini namanya kalam insya'i atau kalam tolabi. Nah, kalam insya'i atau kalam tolabi, pernyataan yang memiliki tuntutan. Tuntutan ini bahasa Inggris ya, Pak? Tuntutan ini bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Arabnya kan tolak. Perempuan itu sih biasanya tukang nuntut itu. Adanya tuntutan-tuntutan. Nah, tuntutan. Maka pilihlah. Nah, kalimat pilihlah itu adalah tuntutan. Nah, ketika ada kalam insya'i jatuh setelah kalam khobari, maka yang dijadikan hukum, yang dijadikan pertimbangan hukum adalah kalam kalam insya'i, kalam tolabi itu. Falhasilu mongko utawi kesimpulannya. Kesimpulannya adalah iku anna tazawuja setuhune nikah. Because didini kelawan sebab tujuan agama. Iku makmurun kang din perintah. Maka menikah dengan tujuan agama disinilah yang diperintahkan. Wa huwa utawi at-tazawuj because didini makmurun. Wa huwa utawi at-tazawuj because didini makmurun iku asmal maqasidi. Iku asmal maqasidi kang luweh dhuwure pira-pira tujuan. Iku asmal maqasidi kang luweh dhuwure pira-pira tujuan. Ini tujuan yang paling tinggi. Grade-nya itu paling atas. Kelasnya kelas A. Orang menikah laki-laki menikah mempertimbangkan sisi agamanya perempuan, maka dia memiliki pola pikir kelas A. Seketika itu perempuan dituntut untuk berperilaku dan beragama yang baik. Karena agar bisa masuk ke kelas A yang bisa dipilih oleh laki-laki itu, maka perempuan harus menjadi cermin untuk dirinya sendiri. Gitu. Mar'ah kan ma bainal mar'ah wal mir'ah gitu. Antara mar'ah dan mir'ah yaitu tadi. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu apa? Cermin. Nah, perempuan itu lebih bisa mengembangkan dirinya karena lebih suka mengintrospeksi diri. Nah, makanya kalau dandanannya itu kurang cantik, delok kaca. Sampai ngono ndak patek izin, lek niku kaca mobil jerone nek wonge. Lah. Tapi ya kan untuk membenahi zahiriyahnya si perempuan. Tapi batiniahnya juga harus dibenahi. Nah, kalau laki-laki tuntutannya double. Kalau perempuannya tuntutannya satu, yaitu memperbaiki diri sendiri. Kalau laki-laki tuntutannya double, memperbaiki diri sendiri dan membimbing pasangannya ke jalan yang benar. Ada yang mau nambahin? Kalau jere Ica memperbaiki isi dompet. Maksudnya isinya lek dompetmu jebol iku jahit maksudnya. Nah, itu. Orang menikah itu enggak saja aku takut ya. Orang menikah itu tujuannya adalah mencari pasangan atau mencari mencari pasangan hidup atau
mencari orang yang bisa melahirkan keturunan yang baik. keturunan Maksud tujuan menikah itu pasangan hidup atau berketurunan yang baik, teman-teman. keturunan yang baik keturunan yang baik Iya. Biar. keturunan yang baik Apa alasannya? Ap? alasannya bahwa sing enggak apa Enggak apa? setelah putus setelah mati ini kan enek 4 kalau tidak salah. Ada Itu 3. salah satunya ya 4 itu nambahi dhewe ya. jenenge keturunan yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Idza mata ibnu Adam ing qata amaluhu illa min salasi. Nomor 1 sedekatin jariyah, nomor 2 ilmin yuntafa'u bi, nomor 3 waladin solihin yad'u lahu. Maksudmu itu berarti? Ya. Kan ya Tapi lek sampean berprinsip seperti itu, sampean kudu legowo. Lek misale apa pasangane sampean iku ya pancen secara paras ndek ayu ngono. Tapi agamane apik. Piye? agamane apik kan termasuk lidinia. Lah ya, tapi belum tentu perempuan yang agamanya baik itu punya paras yang cantik, Mas. Cantik versimu, Mas. Lidinia kan grade A tadi apa? Heeh. Grade Maksudnya kudu legowo ngono lho, ap ngono. oh iya. Kudu legowo ngono. Ya karuan lek awal pancen lek golek sing ayu ya pakai indikator li jamaliha. Tapi li diniha nih bumbuan Mas. Nah, seperti itu. Kalau kita itu tujuan utamanya adalah mendapatkan atau mengharap keturunan yang baik, berarti berarti doanya dari sekarang, ya Allah besok karuniakanlah putra putri yang solihah. Kalau doanya seperti itu otomatis bojone mesti solihah, lanangnya solih, bojone solihah. Tapi lek mencari sing digoleki iku pasangane sing solihah atau sing solih, iku anaknya belum tentu loh. Anaknya belum tentu solih. Akeh ndak contohnya? Banyak. Ada orang-orang yang solih tapi anaknya ya mabukan, brengkelan ngono kan lho. Tapi kan tidak semuanya. Iya ndak semuanya. Dalam keluarga kan ada 2, satunya beling, satu baik. Nah itu kan modal ya. Model ini maksudmu? Penyeimbang. Nah kalau anaknya satu beling, mabukan, itu kan sing satu dibimbing. Nah, Sing mabukan. sing mabukan wes Ya itu berarti menyanyiakan itu toknya. Nah maksudku seperti itu. Maksudnya lek pancen niateku memang berketurunan yang baik, berarti doanya seperti itu. Nanti insya Allah mendapatkan pasangan yang baik. Include macam ngono. Tapi lek sing digoleki iku pasangane tok, iku belum tentu. Ya bisa jadi, tapi belum tentu. Belum tentu. Terus ngene, kalau sudah menikah itu yang kamu pentingkan itu anak apa pasangan? Belum punya anak pasangan. Kan menikah kan tujuannya punya anak loh. Kalau belum Nah ya maksudnya ketika sampean sudah memiliki anak maksudnya, itu yang kamu prioritaskan itu pasanganmu apa anakmu? anak Alasannya? karena anak Gini? lebih butuh waktu. Padahal anak itu akan berpisah dengan orang tuanya. Ya? Si siapanya? Ya, maksudnya
ketika besar itu kan anak nanti akan berpisah dengan orang tuanya. Tapi lek pasangan kan tidak mungkin pisah. Iya mati di luar itu Mas ya. Punya misalnya punya 2 anak. Kewajiban orang tua sampai menikahkan. Ya kan? Menikahkan berarti kan sudah berkeluarga sendiri. Nah, dua-duanya sudah berkeluarga sendiri kan tinggal sampai dan pasangan kan. Ini kan yang nanti tujuannya adalah hidup semati, ini kan yang ini sama pasangan. Tapi kalau anak itu kan nanti kan lepas dari orang tua. Sebelum lepas berarti sama anak. Kalau Oh. Anak sih. punya tanggung jawab akan Ini. nilai anak kan dikasih tanggung jawab sama kalau suaminya kan orang lain kan kalau anaknya kan dari dirinya sendiri. Ya. Aku. Ya apa? Lebih baik uculne anak waktu wis tepat apa timbangane apa jenenge mikirne pasangan tapi saurunge nikah kuwi anake wis ucul. Ngene. Maksudnya ucul iki nakal. Ucul bahasamu. Lah iya nakal kuwi. Apa? Ini bahasa sehari-hari ya. Kan to. Iki kan enek kalane anak kuwi kan ndak mesti nurut. Nah, kenapa memilih anak timbangan pasangan? Ya kuwi alasane iku lek tadi enek pilihane pasangan ini hidup semati, nyapa ndang milih pasangan. Nah, milih anak kan ya kuwi. Walaupun bakale ucul, tapi kan adewe wis membimbing. Sampai enek sing membimbing liya. Timbangane adewe gak bimbing anak. Lah iki malah salah kedaden. Ya. Apa jenenge salah pergaulan. Ya. Ini kan malah gubrak. Jadi kalau orang tua yang sudah memiliki anak memang ada kewajiban. Hakul walad alal walid itu kan salah sah. Haknya anak yang menjadi kewajiban orang tua itu ada 3. 1 an yuhsina ismahu, menamainya dengan bagus. Menamai dengan bagus ini kan ketika awal kan ya. Ketika anak baru lahir. Kemudian nomor 2 wa yu'allimahul kitabah. Mengajarkannya menulis. Ini majas ya. Maksudnya itu mengajarkan pendidikan, mendidik. Lah mendidik ini kan pada usia berapa? Ya usia dia sejak kecil sampai nanti pisah dengan orang tua. Yang ketiga, wa yuzawijahu idza balagha, dan menikahkannya ketika dia sudah balik. Ini kewajiban orang tua yang boleh ditagih oleh anaknya. Memberi nama yang baik itu di awal ya. Kemudian mendidik itu di antara awal dan akhir. Fase di antara awal dan akhirnya yang paling lama. Nomor 3 menikahkan ketika sudah balik. Anak ketika sudah dinikahkan, baik laki-laki atau perempuan, dia sudah punya keluarga sendiri. Otomatis kita selaku orang tua, selaku mertuanya, itu kan menjadi tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban yang nanti bisa dituntut oleh si anak. Karena sudah selesai. Nah, menikahnya itu usia berapa, wes? Kalau misalnya 25, kalau 25 tahun, anak itu sudah rata-rata anak sudah menikah, maka kewajiban orang tua itu hanya usia 0 sampai 25. Sisanya, kalau anak itu meninggal, taruhlah usia 50, itu berarti masih sisa berapa? 25 tahun lagi itu bukan kewajiban orang tua. Tapi bersama pasangan, misalnya pada saat itu kita memiliki anak, taruh 25 tahun pernikahan, sampai nanti anak sudah dewasa, gitu kita masih punya kewajiban dengan pasangan.
Jadi lama mana antara anak dengan pasangan? Lama pasangan. Nah, maka orang-orang itu kenapa keluarganya itu harmonis? Satu yang dipentingkan adalah pasangannya dulu, membahagiakan pasangannya dulu. Baru kemudian yang kedua anak. Yang kedua adalah anak. Paham maksudku ya? Nah, kalau istrinya tidak bahagia, padahal istri yang sering berinteraksi dengan si anak, ya maka mentalnya menjadi amburadul, emosi tidak terkontrol. Akhirnya apa? Ketika anak rewel ya pelampiasan kepada si anak. Tidak ada tempat curhat untuk si perempuan, gitu. Padahal laki-laki padahal suami itu adalah tempat curhat terbaiknya. Nah, rumah, ya rumahnya itu si suami. Kalau suami terhadap istrinya, istri menjadi tempat berlabuh yang pertama. Hah? Paham maksudku ya? Nah. Gampangannya terus gini nih. Kalau ada orang tua punya anaknya dititipne tonggo, kambek bojone dititipne tonggo. Iku sampean lega sing ndi? Anaknya dipangku wong liya, dimong, kan ndak ada masalah kan. Tapi lek bojomu dimong wong liya, ini kan jadi kasus man. Oh, lagi paham udah ya. Ternyata enggak bukan ini. Karena mungkin capek ngomong anak, terus diwehne mbae, dimong, rasane lega. Tapi lek bojone kok wehne wong yo kasus iku. Nah, ya itu prioritas ya. Prioritas itu pasti ada dalam keluarga. Fa'amarohu mongko perintah ing man ing wong ana. Sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada laki-laki ini bitahsili sahibati dini, kelawan oleh ngasilaken utawa ngolehne wong wadon kang anduweni agama, alladzi kang utawi alladzi iku ghayatul buhyati tujuan kang paling mentok ya apa? Tujuan yang tertinggi lah, tujuan yang paling puncak, tujuan sing paling pok. Nah itu tadi. Nomor 2, fil hadisi ku tetap ing dalam hadis ailaju muskilati ikhtiyaril insani, utawi dadi solusi utawa dalane susahe milih pasangan. Jadi dalane susahe milih pasangan syarika hayatihi ing sekuton ing dadi kanca uripe insan. Teman hidupnya si insan. Hadis ini menjadi solusi atas permasalahan memilih pasangan yang nanti bakal menjadi teman hidupnya. Syarik itu adalah dari kata syaroka, maksudnya bersekutu. Bersekutu itu pasti bareng. Dua orang yang bersekutu menjalankan usaha, itu berarti kan dua-duanya saling terlibat, saling aktif. Kalau pasangan itu menjadi syarikah hayatihi, berarti antara suami dan istri harus berperan aktif, sama-sama berperan aktif. Tidak boleh satu aktif, satu pasif. Wa annahu lan setuhune kelakuan iku layam bawi ora sayukja apa an yakuna yen to ana apa madarul ikhtiyari porose pilihan
iku ala amrin tetep ing ngatasé perkara duniawiyen kang bangsa donya. Pilihan itu ndak harus pilihan yang sifatnya duniawi, bal ala amrin diniyin. Bal ala amrin balik ing ngatasé perintah diniyin kang bangsa agama. Namun sesuatu sing menjadi pondasi agama itu lebih baik. Huwa kang utawi amrin diniyin iku al aslu asali. Yang mana itu menjadi asal dasarnya. Wadzalika utawi mengkono-mengkono bal ala amrin diniyin huwal aslu li annal umura krana setuhune pira-pira perintah ad-dunyawi yata kang bangsa donya iku saufatafna bakal ilang atau bakal fana itu apa? Hancurnya apa sini? Bakal lenyap. Iku saufatafna bakal ilang, bakal lenyap apa al umur ad-dunyawiyah hinan ing dalam suci mangsa ba'da hinan ing dalam sakwuse mangsa suci. Ada sewaktu-waktu itu bisa hilang. Fala yahusu mongko ora nganjuraken sapa an-nabiy Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtiyari dzalika ing atase milih mengkono-mengkono al umur ad-dunyawiyah. Ing atase milih al umur ad-dunyawi mengkono-mengkono al umur ad-dunyawiyah, maka Nabi tidak menganjurkan laki-laki itu untuk memilih perempuan berdasarkan aspek umur ad-dunyawiyah. Waqat waqa'alan teman-teman tumiba apa kejadian ya. Waqat waqa'alan teman-teman tumiba apa kejadian fi hadits Abdullah ibni Amrin ing dalam hadise Abdullah bin Amr anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ndawahaken sapa Kanjeng Nabi la tazawwajun nisaa li husnihinna. Iki dalile. Iku asluhu la tatazawwaju. Tapi Nabi menyebutkan la tazawwaju. Ada sirinya nanti. La tazawwaju ojo nikahi sira kabeh. La tazawwaju ojo nikahi sira kabeh. An-nisa ing pira-pira wong wadon. An-nisa ing pira-pira wong wadon li husnihinna krana apike atau apa ya ngene ayune ya li husnihinna krana ayune nisa fa asa husnuhunna mongko menawa ayune nisa boleh jadi kecantikannya mereka iku anyurdiyahunna yento pendengaran ini mengelabui gak apa-apa. Iku anyurdiyahunna yento ngelabuhi atau yang ngapusi lah. Iku anyurdiyahunna yento ngelabuhi apa ngapusi apa membinasakan apa husnuhunna ing nisa ayyuhlikahunna tegese binasaaken apa husnuhunna ing nisa wala tazawwajuhunna lan aja nikahi sira kabeh ing nisa li amwalihinna krana pira-pira bondone nisa fa asa amwaluhunna mongko menawa bondo pira-pira bondone nisa mongko menawa pira-pira bondone nisa iku antut hiyahunna bisa nutupi apa amwaluhunna ing nisa walakin tazawwajuhunna tetapi ngrabiya sira kabeh nikah sira kabeh ing nisa alat dini netepi ngatasi agama bahkan wala amatun lan yakti utawi budak wadon siji wala amatun lan yakti utawi budak wadon siji saudau kang ireng rupane iku zatu dinin kang anduweni agama kang apik
zatu dinin kang anduweni agama iku afdhalu luwih utama. Iku afdhalu luwih utama. Akhrajahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah. Jangan kamu nikahi laki-laki. Jangan kamu nikahi perempuan karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu menipu. Dan jangan kamu nikahi perempuan karena hartanya. Bisa jadi hartanya itu bisa menutup kamu dari akses kepada mereka. Nah, kamu bisa ditipu dengan mereka, bisa skak karena harta. Tetapi nikahilah mereka karena agama, atas dasar agama. Bahkan budak perempuan yang hitam paras wajahnya atau parasnya yang memiliki agama itu lebih utama. Itu lebih utama. Hadza utawi ikilah hadis. Hadza utawi ikilah hadis iku bin nisbati kelawan nisbataken ikhtiar. Iku bin nisbati kelawan nisbataken ikhtiar ila zaujati maring golek bojo wadon. Ila zaujati maring golek bojo wadon. Hadis ini dipakai laki-laki ketika mencari seorang istri. Pakainya hadis ini ojo kebalik. Jangan dibalik. Jangan salah baca hadis nanti. Wa amma binisbati ila zauji. Nah iki sing harus dibaca perempuan. Wa amma binisbati lan anapun utawi kelawan den nisbataken ikhtiare lan anapun lan anapun utawi kelawan den nisbataken ikhtiare ila zauji maring milih bojo lanang iku famadaruhu mongko utawi porose zauj mongko utawi porose zauj iku alat dini netepi ngatasi agama wasolahil akhlaki lan baguse to solihe akhlak. Karena apa? Dasarnya apa? Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaikum man tardawna dinahu akhirih. Idza khataba dalam nalikane nglamar khitbah ilaikum maring sira kabeh sapa man wong tardawna kang ridho sapa sira kabeh tardona kang ridho sapa sira kabeh dinahu ing agamane man wa khuluquhu lan akhlake man fazawijuhu mongko nikahno sira kabeh ing man fazawijuhu mongko nikahno sira kabeh ing man illa taf'aluhu lamono orang nglakoni sapa sira kabeh ing man lamono orang nglakoni sapa sira kabeh ing man takun mongko kedaden apa fitnah fil ardi ing dalem bumi wa fasadun lan ana kerusakan aridun kang banget akhrajahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmidzi. Yes, fair ini ya. Kalau laki-laki bacanya hadisnya tungkahul mar'atu tadi sama hadis ini la tazawwajun nisa li husnihinna. Kalau perempuan nanti gandeng dengan walinya. Karena yang dikhitabi dalam hadis itu bukan si perempuan tapi siapa? Wali. Laki-laki melamar itu melamar siapa? Ya, maksudnya sampean maturin ning sapa? Walinya, no. Maka yang berhak menyetujui siapa? Siapa? Walinya. Lah wali nanti kan akan bertanya kepada si putrinya, mau enggak, no. Nah, walinya Anissa, no. Ditanya apa walinya Anissa tanya ke Anissa, no. Mau ndak dengan Yusuf, no. Mau ndak dengan Yusuf, no. Mau milda apa? Mau milda wali. Nah. Lek mau.
Nanti yang bilang mau itu adalah walinya. Zaman dulu begitu. Aneh kitabnya ini adalah wali. Jadi kalau ada laki-laki yang mendatangi kamu para wali atau para perempuan, lihatlah agama dan kesolehan akhlaknya. Dong ya, sing beda-beda ya. Memang ad-din wa sholahul akhlak. Agama is number one. Gitu. Nah, Maksudnya agama itu ilmu agamanya apa ibadahnya? ya kualitas agama. Kualitas agamanya. Ya dua-duanya. Ya, tapi lek madosi ngoten niku pun. Makanya kan ndak mesti to. Lek samane hanya keluarga saja kan sing ditambahkan selama ini kan akeh-akeh sing keluarnya aja. Nah, itu sing mencari dalamnya itu gimana? Aslinya. Jadi kan ada yang bermuka 4, 5, 6. Oh. Yo kan Keluarnya saja baik tapi akhir-akhirnya menunggu. ngono kuwi. Tapak-tapak di situ. Nah, ini kan ada dua tafsir ya. Zatuddin itu maksudnya apa? Ulama fikih ada dua tafsiran. Satu, memang dia yang agamanya Islam. Berarti dia tidak sekufu dengan orang yang tidak Islam. Jelas ya ini ya. Orang non-muslim tidak sekufu dengan orang muslim. Yang kedua, bisa jadi ditafsiri sebagai kualitas agama. Maka wanita yang afifah itu benar-benar menjaga diri. Itu ndak sekufu dengan laki-laki sing fasik. Fasik itu berandalan sering maksiat. Ora tau salat. Salate bolong-bolong kodokan. Lah, itu masuk fasik. Itu masuk fasik itu. Dijodohno karo perempuan sing salate sregep, ilmu agamane apik, menjaga diri, ndak sekufu, jomplang. Nanti keseimbangan keluarganya yang jomplang ndak bisa menyeimbangi. Nah, tapi jenenge saiki golek wong sing benar-benar afif dan afifah itu angel banget. Ya ora? Nah, kita itu belum tentu bisa masuk ke dalam grade itu. Makom itu belum tentu. Semua dari kita itu sering maksiat, sering berbuat dosa, ya toh? Ya mesti anak lupute, kadang sholat ya, kadang anak bolongi, ya kadang kodoan, ya ngono kuwi lah. Nah. Maka yaitu terlalu tinggi kalau dijadikan sebagai parameter. Beralih ke yang lebih gampang aja. Enggak, maksudnya ya dalam agama, masih aspek agama. Orang itu kalau mau menikah itu kan dianjurkan untuk ta'aruf. Ta'aruf itu salah satu tujuannya adalah untuk mencari tahu, menggali sejauh mana kita bisa mengetahui calon pasangan beserta dengan keluarga pasangan. Kita kadang sudah klik dengan pasangan tapi tidak klik dengan orang tuanya. Gitu. Sapina betul-betul tahu ngalami ya. Nah. Nah. Parameter agama sekarang itu dilihat dari pertama ilmunya, yang kedua akhlaknya. Wis iku ae. Santri dengan yang tidak santri itu beda. Santri dengan tidak santri itu grade-nya beda. Milda kok dirabekne karo tukang bangunan sing ndak nyantri, tapi dia pekerja keras. Tapi maca Fatihah ndak cetok, ndak teteh. Ya ndak sekufu itu. Tapi lek Milda ridho ndak masalah. Aslinya ndak sekufu. Neng lek anak gonjang-ganjing atau resiko dalam perjalanan pernikahan itu ditanggung sendiri. Nah, Fikri digolekne bapake
Pak Masudi golekne perempuan anak man tapi dia ndak mondok ning Al Kamal. Nah. Iku sing mending saya padha-padha mondok tapi ndak mondok. Ndak apa. Lha iku asline ndak sekufu. Asline ndak sekufu. Tapi lek sampean ridho, sampean oke, ya silakan dilanjut. Neng resiko ditanggung sendiri. Nah, orang yang hafal Quran dengan yang hafal Quran, sama-sama hafal Quran, itu sama-sama sekufu sebenarnya. Tetapi apakah itu jadikan parameter? Enggak. Nyatanya orang yang sama-sama hafal Quran itu kadang ya gonjang-ganjing uripe. Justru malah sing perempuan sing hafal Quran itu biasanya goleki laki-laki sing alim kitabnya. Dia ndak hafal Quran ndak apa-apa. Tapi sementing dia tahu tentang fikih ilmu agamanya itu mapan. Otomatis dia bisa menjaga mulai dari kewajiban si perempuan, wayan deres, wayan begitulah. Rata-rata begitu dan itu lebih harmonis. Nah jadi itu kurang lebih kalau sekarang itu Zatuddin itu bisa diambil fenomena sekarang itu antara satu keilmuan, yang kedua akhlaknya itu. Lah. Ya dituntasnya ya, kurang didik ya. Sekalian ya. Ganti bab, ha? Sambil lagi. Ya, rada cepet. Tapi ini penting, nomor 3 malah lebih penting. Nomor 3 ya. Ibaratun zaidatun. Ibaratun zaidatun ana suwiji keterangan zaidatun kang dadi tambahan. Fima ing dalam perkara ya ta'ala ku kang gumantung apa ma bi ikhtiyari zauji kelawan oleh milih bojo lanang wa zaujati lan bojo wadon. Kama kaya keterangan kala kang dawuhaken sapa sahibu Fathul Muin fi Fathul Muin dalam kitab Fathul Muin ma ing keterangan nasuhu kang utawi redaksine ma iku wa jamilatun ila akhirih. Wa jamilatun utawi wong wadon kang ayu iku aula luwih utama. Li khabari krana ana hadis khairun nisa'i sateruse. Khairun nisa'i utawi luwih bagus-baguse wong wadon iku man wong tasru kang bahagiaaken kang bisa membahagiakan sapa nisa idza nadzara ing dalam nalikane nyawang sapa rajul. Wa tuti ulan iso taat sapa nisa idza amara ing dalam nalikane merintah sapa rajul. Wala tukhalifu lan ora nulayani sapa nisa ing rajul fi nafsiha ing dalam masalah awak dhewe nisa wa malihalan bondone nisa. Ini ada keterangan tambahan dalam Fathul Muin. Wanita yang cantik itu lebih utama. Karena ada hadis khairun nisa'i, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang membahagiakan ketika suaminya melihat didelok iku nyenengno. Wa tutyu idza amara, perempuan yang taat, istri yang taat ketika suami memerintah. Diperintah yo tandang, manutan. Wala tukhalifu fi nafsi wa maliha, dan dia tidak pernah berseberangan dengan si suaminya dalam masalah menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Khairun nisa ini sebaik-baiknya perempuan. Iki sing maca sapa? Sing maca cah wedok. Sing maca cah wedok. Lah. Ada satu hadis lagi bahwa perempuan yang solihah
istri yang solihah itu grade-nya itu sangat tinggi setelah takwa. Itu hadisnya mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zaujatin solihatin. Pada laki-laki tidak ada yang dapat mengalahkan seorang laki-laki bila mana mendapatkan derajat paling tinggi setelah takwa kepada Allah, yakni apa? Istri yang solihah. Di istri solihah itu grade lebih tinggi, nomor 2 di bawah orang yang bertakwa kepada Allah. Istri solihah. Tapi apa istri solihah itu kriterianya apa? Ya ini, disawang iku nyenengno, diperintah ya iso taat, lek diberikan amanah iku bisa menjaga. Bahkan ada satu hadis ketika diwayuh, ngerti diwayuh ya? Diwayuh itu ketika memang beristri 2 lebih, ketika dibagi iku nerimo. Seminggu dengan istri pertama, minggu kedua dengan istri kedua. Wah iku zaujah solihah iku nerimo, iku khairun nisa. Sak bagus-bagus yang wadon. Berminat mendapatkan tiket itu. Ya tapi paling enggak inilah. Ini kan masih bisa dilakukan toh. Nah, tasuru idza nadhara, nyenengno nalikane bojo iku melihat, menyenangkan. Nyenengno ketika suami itu melihat, itu berarti ada makna tersirat, yaitu perempuan yang memang harus cantik, laki-laki. Ya. Lah itu. Nah, amre si suamine iku bisa bahagia. Iku piye ngono? Nah, iku piye mil ngono. Tapi kalau perempuan itu dituntut untuk bisa menyenangkan ketika dilihat, maka laki-laki juga harus tahu diri bahwa yang namanya perempuan itu, sampean bisa senang ketika perempuan atau istrimu itu cantik. Yo openono ngono. Yo biayai, yo tukokno apa? Skincare dan sebagainya. Sing lanang ditukoni rokok. Wa qarabatun lan utawi kerabat baidatun kang adoh anhu saking rajul miman saking wong fi nasabi ing dalem nasabe man iku aula luwih utama min qarabatin ketimbang saking ngrabi kerabat qoribatin kang cedhek wa ajnabiyatin lan wong wadon liya. Tujuannya apa? Lidok fi syahwati krana apese syahwat fil qoribati ing dalem wong wadon kerabat. Fayajiu mongko dadi sapa alwaladu anake nahifan hale besarnya. Ana sing manane kurus, nahifan hale kurus, kurang gizi mate. Oh ya apa? Ana sing maknane ndak jangkep, maksudnya junjing piye maksudnya. Jadi gini maksudnya ngene. Menikahi kerabat yang jauh. Kerabat ya iki ya. Kerabat yang jauh. Sik dulur. Dulur tapi sudah boleh dinikah. Maksudnya bukan mahram. Tapi masih kerabat ngono. Jauh itu lebih utama ketimbang menikahi kerabat dekat. Kerabat dekat yang juga boleh dinikah. Bahkan juga lebih baik ketimbang menikahi ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang tidak ada ikatan kerabat. Nah, tapi misalnya kalau menikahi kerabat yang dekat, nanti ada keterangan kerabat yang dekat itu karena sering ketemu dan ada ikatan persaudaraan, ikatan dulur, itu biasanya syahwatnya itu ndapate gede. Rasa ketertarikannya itu ndapate gede. Ketika orang suami istri, tapi ini ilmu ya. Suami istri ketika berhubungan itu kok tidak memiliki hasrat seksual, maka kok itu jadi anak.
anaknya itu kurus. Iki jari kitab ya. Iki jari kitab. Fayajiul waladu nahifan. Nah, nyatanya juga ada banyak seperti itu. Memang ya pancen ketika produksi ya memang tidak ada minat. Nah, tidak ada minat, tapi jadi, jadinya ya ndak bagus. Gampangannya begitu. Wal qaribatu utawi kerabat. Siapa yang dimaksud kerabat di sini? Iku man wong. Iya kang utawi man iku fi awwali darajatil umumati tetep ing dalem kawitane pira-pira derajat bibi. Umumah iku ammah dari bibi, wal khuulati lan bibi. Lek ammah itu bibi dari Ayah. ayah ibu. Ayah. Bibi. Amun amatun itu dari siapa? Ya. Lek kholun kholatun. Nah, kerabat dekat itu adalah ya pamannya itu, bibi, maksudnya bibi ini, bibinya itu, atau anak dari bibi. Bibi itu siapa sih? Kerabat. Adik atau kakak dari ayah atau Adik atau kakak dari ayah atau ibu. Sampean dengan bibi iku nyelok ya boleh caranya. Bule. Nah, karo bule iku kan sek dulur, tapi mahram ndak? Mahram. Sampean karo ponakan iku mahram ndak? Mahram. Oh. Ponakan. Ndak. Ponakan sing Ponakan sing anak bule. Anak bule lah. sepupu tuh kan. sepupu apa keponakan? Sepupu apa saudara? Sepupu dengan keponakan sama ndak? Sama. Ndak sama. Kalau keponakan bukan mah. Ponakan ya yang sebut. Ini jajal ya. Garis. Ya anak sopo, produk opo nih? Fikri ya. Fikri punya orang tua, ayah ibunya. Pak Masudi tunggale piro? Hah? Akeh men. Thomas Yudi tuh. Enggak, Pak Masudi. Anaknya Pak Masudi. Sampean tunggalnya piro? Oh, anak Thomas Yudi. Kali 4. Nah, tunggalnya 4. 1 2 3 4. Nah. Sing satu wis rabi. Ya, dua anak. Dari anak pertama jika digeret dinisbatkan dengan sampean, iku jenenge apa? Keponakan. Sepupu. Om. Iki sepupu jenenge. Oh, sepupu berarti ya, Mas. Nah, iki sepupu. Nah, masih mahram enggak? Mahram. Enggak. Enggak boleh. Sepupu dengan jika nisbat kepada Fikri masih mahram. Nah, terus kemudian Tunggal ibu. apa? Tunggal ibu. Lah, dari orang tua Pak Masudi dan istrinya tunggalnya berapa? 6. Lah, 6 ini salah satunya punya anak. Punya anak iku jenenge ponaan sing iki artinya dari jalur orang tuamu, dari jalur saudaramu iku sepupu. Tunggal mbah. Bener. Lek ponaan iki wis ndak mahram. Iki ndak mahram tapi kerabat. Ndak mahram tapi kerabat. Nah. Wal ajnabiyatu tawi wong wadon kang ajnabiyah iku aula luwih utama minal qarabati tinimbang saking kerabat al qaribati kang cedhek. Wabikrun lan utawi wong wadon kang prawan iku aula luwih utama minas sayyibi ketimbang saking sayyib bil amri karonane perintah bihi kelawan
biker. Bihi kelawan nikahi biker. Fil akhbari dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih illa li uzrin kejaba krana ana uzur kadha fi alatihi kaya dene lemahe alate. Uzrin anil iftidodi iku fa iku. Anil iftidodi saking mecah keperawanan. Menikahi perempuan yang perawan itu lebih baik ketimbang perempuan yang saib. Saib itu definisinya adalah perempuan yang sudah pernah disetubui. Perempuan yang sudah pernah disetubui. Perempuan yang sudah menikah tapi belum pernah disentuh sama sekali kemudian cerai, itu statusnya masih biker. Statusnya lah. Wawaludun lan utawi wong wadon kang potensi duwe anak akeh. Potensi duwe anak akeh, wawadudun lan wong wadon kang apa? Duwe kasih sayang sing akeh iku aula luwih utama. Lil amri karena onone perintah bihima kelawan nikahi walud wawadud. Tazawwaju al walud wal wadud fa ini mukasirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang punya potensi anak banyak dan punya kasih sayang yang banyak. Wa yu'rafulan din kinawaruhi apa zalika mengkono-mengkono mar'ah fil bikri ing dalem wong wadon kang apa? Perawan. Apa zalika rujuk ning walud wadud ya. Wa yu'rafulan din kinawaruhi apa zalika mengkono-mengkono walud wa wadud fil bikri ing dalem wong wadon perawan bi aqori biha. Bi kelawan pira-pira dulure biker. Bagaimana bisa mendeteksi kalau orang itu punya potensi anak yang banyak? Lek jare Fatul Mu'in niku ya dolan dulure ngono. Dolan dulure. Ada perempuan, dia anak tunggal. Lek teori kitab itu angel duwe anak akeh. Angel duwe anak akeh. Tapi ini bisa ya ndak jadi patokan ya. Atau ibunya itu tunggale ndak akeh, ya memang dua anak ngono. Ibunya saudaranya satu. Terus dua anak sampean tunggale yo loro, tunggale siji sampean karo mbake bisa karo adik ya ngono. Nah. Apa? Anak tuh. Anaknya tunggal. Lah itu. Maka potensi waludnya juga tidak ada atau paling tidak ya nanti bisa melahirkan ya satu. Mempengaruhi secara medis ada mempengaruhi. Tapi kalau dari laki-lakinya itu mempunyai keturunan itu banyak itu. Nah itu juga pengaruh. Itu juga pengaruh bener. Lah makane lek iso wong Jawa iku lek iso lek sing wedoke misale anak tunggal iku golek sing laki-laki sing punya saudara. Saudaranya banyak terutama. Karena potensi untuk nambahi keturunan di situ. Lah jadi ada dua cara, lek jare Imam Ghazali ada dua cara. Satu dengan melihat kerabat ini tadi. Dia punya berapa saudara, ibunya itu punya berapa saudara, neneknya punya berapa saudara. Terus itu angan-angannya begitu. Nomor 2, dilihat dari siklus haidnya. Semakin haidnya itu selalu teratur, maka punya potensi anak banyak. Tapi lihat dia itu siklus haidnya itu tidak teratur, maka potensi tidak walud. Potensi tidak walud. Ini kalau kata Imam Ghazali ya. Jadi bisa didelok dua aspek itu. Nah, sing lanang ya ngono, sing lanang tapi ora haid ngono. Sing lagi. Ini?
maksudnya? Yang haidnya itu cuma sekali ya pada sekali seumur hidupnya itu Sama tanya kok ngasih tahu. Oh. Ya Allah alam itu ya. Kalau untuk masalah anak kan Allah alam. Tapi ini ya ini mungkin berdasar uruf ya, berdasar pada keumuman. Pengambilan kesimpulan ini loh, maksudnya berdasarkan keumuman. Umume lek dulure titik ya anake ya titik ngono. Wal aula utawi kang luwih utama aidon halimalih iku antakuna yen to ana sapa wong wadon iku wafiratul akli. Wong wadon kang cerdas akale wa hasanatul khuluqi lan wong wadon kang anduweni akhlak kang bagus. Perempuan terbaik itu adalah perempuan yang cerdas, pinter, beneh, dan akhlaknya bagus. Karena dia adalah sumber dari kecerdasan anak-anaknya. Jadi gene iku nurun mboke. bapaknya enggak kan? Bapake urun sekian persen. Iya kan? Ya. Kepintarannya itu memang ikut ibunya. Tapi mungkin jiwa-jiwa mental, jiwa-jiwa kepribadian dan sebagainya mungkin sebagian ikut bapaknya. Wong ada juga yang ikut 100% kepada ibunya juga. Secara penelitian maksudnya. Nah, itu pentingnya perempuan itu dituntut cerdas dan berakhlak baik itu. Wan la takuna lan yen ora ana sapa wadon iku zata waladin, wong wadon kang anduweni anak. Maksudnya janda anak siji ngono. Min ghairihi tinimbang saking sak liyane min ghairihi saking sak liyane man atau zauj mang. Illa li maslahatin kejaba krana orane maslahat. Ya kalau bisa jangan memilih wanita sing wis duwe anak, tapi anak iku bukan dari anakmu, anake wong liya maksudnya. Ada perempuan punya anak satu, cerai, anaknya ikut ibunya, anaknya kan bukan dari keturunanmu, itu kamu nikahi. Itu jari Kanjeng Nabi itu ya tidak anjuran, kecuali kepepet atau kan ada masalah. Nah, mandang masalah itu tidak apa. Wa ala takuna lan ora ana sapa wadon iku syakroa. Iku syakroa wong wadon kang apa maknane ya? Iku syakroa wong wadon kang gampang muring-muring ngono maksudnya. Ada maknane itu sebenarnya. Syakro itu landa apa? Apa? Mabuk. Sengetan. Enggak mendem. Dilihat pokoknya gampang marah-marah, terus Galak. nesunan. Dia tuh tidak pernah pasang wajah yang menyenangkan maksudnya. Jadi kesehariannya itu besengut tuh nah. Nah, wala tawilatan lan aja wong wadon kang dhuwur. Ya iki wong wadon iki. Lan aja wong wadon kang dhuwur. Enak terusane. Mahzulatan kang kurus ngono. Enggak, aku sudah saiki. Alhamdulillah. Wis gak masuk iki. Sudah masuk ya, aman. Berarti yang dianjurkan yang kecil-kecil ya, Tan? Yang Apa? sae. Yang dianjurkan yang pendek. Siapa tuh? Ya enggak begitu maksudnya. Linahyi krana ana larangan an nikahya saking nikahi tawilah mahzulah. Tawilah mahzulah itu maksudnya orangnya tinggi, perempuannya tinggi, badannya kurus ngono. Kurang gizi ngono. Lah, iku lek iso ya aja dinikahi to. Nah, ya jangan pilih. Dinikahi terus dikasih gizi. Kalau ya itu Allah alam ya wis judul-judulnya. Tapi kan cara ikhtiar laki-laki mate.
Dari laki-laki ya lek iso ya aja lah. Atau sampean menunggu. Sampean menunggu 1 bulan, 2 bulan kemudian nunggu di apa? Digemukkan. Nunggu nambah gizi ngono. Tapi itu memang pengaruh itu. Lah, Tawilah Mahzura itu wanita yang tinggi, ya tinggi, dhuwur ngono kae tapi kurus. Lah wanita itu setelah menikah itu biasanya tidak menambah berat badan kecuali ketika sudah divonis atau ditetapkan dia hamil. Nah, baru akan menambah berat badan dan itu alami. Tapi kalau laki-laki itu biasanya setelah menikah itu tambah gemuk. Tambah gemuk karena hormon bahagianya itu lebih tinggi. Nah, hormon bahagianya lebih tinggi. Tapi kok ada orang yang menikah, baru menikah pasangan yang muda, pasangan yang baru menikah 1 tahun paling enggak dilihat lah 1 tahun itu kok enggak gemuk, itu potensi enggak bahagia. Potensi enggak bahagia. Yang pertama itu potensi enggak bahagia, yang kedua ya memang wis perawaane ngono, perawane cilik ndak iso lemu. Nah, wa mahallu riayati jami'i ma utawi panggonane oleh njaga sakabehane perkara. Marra kang wis liwatan apa ma? Iku haitsu lam tatawaqqaf ing dalem sekerine ora bergantung apa al-iffatu sifat iffah ala ghairi mutasifatin ing atase sak liyane wong wadon kang anduweni sifat biha kelawan jamilah sak teruse mang wakeh mang wa illa lamono ora ana ora mutasifah wa illa lamono ora ghairi mutasifah biha wa illa lamono ora ala ghairi mutasifatin biha fahiya mongko utawi ngrabi aifah iku aula luwih utama. Nah, ini konteksnya kalau memang si perempuannya itu apa namanya? Ya punya beberapa pertimbangan, ada nilai-nilai plus-plusnya itu di sisi aifahnya. Tapi kalau ndak ada nilai plus, mulai dari yo ndak jamilah, yo ndak kerabat, yo ndak perawan, yo ndak walut misalnya, maka cukup aifah, berhenti ke sifat ifah. Iki yang terakhir, paling penting. Wa qala lan dawake sapa ba'du sebagian ulama. Wonten iki. Yambahi sayogja. Sudah seyogianya apa antakuna yen to ana sapa almar'atu wadon iku dunar rajuli ana ngisore wong lanang bi arba'in kelawan 4 perkara. Wa illa lan mono ora antakunal mar'ah dunar rajul istahqarathu mongko bakal dadi hina sapa mar'ah ing rajul. Maksudnya gini, sejujurnya perempuan itu ada di bawah laki-laki pada masalah 4 hal. Kalau tidak demikian, maka perempuan itu sering disepelekan. Nomor 1, bisini kelawan umure, watuli lan dhuwure, wal malilan bondone, wal hasabilan nasabe. Seyogianya usia perempuan itu lebih rendah dibandingkan usia laki-laki. Ya, yaitu dengan Khadijah. Kalau dengan Aisyah kan kace ada. Nah, maksudnya lah we apa yang golek nabi yo piye? Jadi sopo nek sing rati contoh lek. Ndak, ini maksudnya umumnya. Awak golek sing luwih 6 menit. Kan memungkinkan kan? Kan memungkinkan kan antara pasangan antara laki-laki dan perempuan itu laki-laki ini anak sing luwih tua, ada juga yang perempuannya yang lebih tua. Gitu. Tapi umumnya perempuan yang
lebih tua daripada laki-laki, iku gampang apa ya? Ndak ngono maksudnya. Itu biasa menyepelekan laki-laki ngono. Maksudnya ngono. Perempuannya biasa menyepelekan laki-laki. Betul. Nah, kecuali dua-duanya ini imbang, sama-sama dewasa. Nah, contoh Mentalnya mental dewasa. pengalaman. Kan ada artis-artis sing wedoke selisih 6 tahun lah. Perempuannya lebih tua, yang laki-lakinya lebih muda, tapi laki-lakinya itu mentalnya dewasa. Sampai sekarang juga langgeng. Ya kayak Usi Andika nih. Nah, tapi harus seimbang. Karena paling tidak itu perempuan sudah dengan usia yang dewasa itu, usia yang tinggi itu, usia yang banyak itu ya sudah dewasa. Lek ngerabine wong lanang kok sik enom tapi ndak dewasa, entek yo lanange. Nah, makanya yang perempuan dianjurkan mencari laki-laki yang lebih tua. Nomor 2, tingginya. Perempuan diharapkan lebih rendah tingginya daripada laki-laki. Kalau perempuannya itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sering perempuan menyepelekan laki-laki. Tonyo. Makanya dulurmu ora ngaji lho, Kak. Dulurmu ora ngaji lho. Nah, nomor 3, harta. Nah, harta iki sering iki. Diupayakan yang perempuan itu kalau dia punya harta, yaitu paling tidak sekaya laki-lakinya. Yang laki-lakinya harus lebih kaya lebih berkecukupan dibandingkan yang perempuan. Kok kebalik, sing wedok iku sugih, sing lanang melarat. Wes iku hancur iku. Tapi pengadilan ya. Iku hancur iku. Sing nomor 4, nasabnya. Diupayakan yang laki-laki nasabnya ya lebih tinggi atau paling tidak sejajar lah dengan yang perempuan. Kok nasabnya sing wedok iku lebih mulia, yang laki-lakinya itu nasabnya rendah. Iku jadi bahan perbincangan itu. Bahan gunjingan, bahan perbincangan, iso sampai ndak kuat ya. Nah, itu umumnya begitu. Terus wantakuna la ento ana sapa mar'ah iku fauqahu tetep ing dalem dhuwure rajul bi arba'in kelawan 4 perkara. Nomor 1, bil jamali kelawan ayune, wal adabilan adape, wal khuluqilan akhlake, wal wara'ilan wiraine. Wirai. Perempuan tadi kan perempuan dianjurkan lebih rendah atau di bawah laki-laki dalam 4 hal. Sekarang perempuan dianjurkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam 4 hal. 1, cantiknya. Ketampanan, kecantikannya. Makanya wong lanang sing biasa-biasa iku biasanya oleh wong wedok sing ayu. Iku kok dibalik. Sing lanange ganteng oleh wedoke jan masyaallah ngono kae. Iku wis dadi bahan bulian tangga-tangga iku. Nomor 2, adab akhlak. Perempuan harus lebih tinggi adab dan akhlaknya dibandingkan laki-laki. Karena menjadi pusat percontohan itu. Perempuan itu adalah kalau istrinya itu adab akhlaknya tinggi, kira jadilah keluarganya apik. Nomor 4, wirai. Wirai itu menjaga diri. Menjaga dirinya itu benar-benar tinggi. Laki-laki itu karena dihadapkan dengan banyak hal, itu biasanya terlena. Tapi lah perempuan itu iso njogo. Perempuan itu biasanya iso njogo. Lah perempuan yang bisa menjaga dengan high quality itu, nah itu lebih baik itu.
itu lebih baik. Nah, iso ya. Jamalnya itu lebih tinggi, terus adab, akhlak karo wirai. Nah, dengan wirainya, wis insyaallah selamat itu. Nah, kalau di bawah laki-lakinya itu usia, tinggi atau postur tubuhnya, terus harta dan nasab. Dan nasab. Wallahu a'lam bishawab.